Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Mendy Nugroho dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Kamis 28 April 2022. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menghimbau kepada seluruh pemudik Idul Fitri tahun ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, mengingat potensi persebaran virus COVID-19 masih ada. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan sama halnya seperti beberapa tahun sebelumnya, pemudik dihimbau untuk tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sebagai upaya membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 atau Omikron. Pada saudara-saudaraku yang mulai melakukan mudik seperti beberapa tahun sebelumnya, tetap kita himbau untuk menjaga protokol kesehatan karena memang pandemi COVID ini walaupun mulai melandai masih tetap ada mengintai, dan kita harapkan bahwa dengan tetap dijaga protokol kesehatan setelah Lebaran kita harapkan COVID tidak naik dan tetap landai demikian. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga menekankan dengan tetap menjalankan standar protokol kesehatan saat mudik, harapannya setelah Lebaran tidak terjadi kenaikan COVID-19 seperti tahun sebelumnya. Upaya ini dilakukan agar angka kasus positif COVID-19 di Indonesia bisa terus ditekan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai dipadati pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman. Berbagai persiapan sudah dilakukan pihak Terminal Pulau Gebang demi kenyamanan dan keamanan para pemudik. H-7 menjelang Lebaran, Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mengalami peningkatan jumlah penumpang yang hendak pulang ke kampung halaman. Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai dipadati pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman, walaupun belum ada peningkatan yang signifikan. Namun diperkirakan jumlah penumpang yang akan mudik melalui Terminal Pulau Gebang akan semakin meningkat. Kepala Subbagian TU UP Terminal Terpadu Pulau Gebang Junaidi mengatakan, saat ini jumlah penumpang yang hendak mudik mengalami peningkatan dengan jumlah 1.300 orang per harinya dan diperkirakan akan terus meningkat sampai puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada H-2 menjelang Lebaran, yaitu pada tanggal 28 sampai 29 April dengan jumlah prediksi penumpang mencapai 3.000 sampai 5.000 orang perharinya yang akan melakukan mudik menggunakan bus melalui Terminal Pulau Gebang. Tidak hanya saat angkutan Lebaran, saat-saat biasa pun demikian, namun sifatnya masih random ya, karena memang di terminal ini kan busnya banyak, jadi dia ada namanya rem check. Jadi sebelum bus itu berangkat, mereka akan dicek layaknya kayak kir gitu, tapi yang utama ya. Ya di sana kalau udah layak boleh melanjutkan penumpang perjalanan. Itu namanya rem check. Nah ini wajib Mas kalau pada saat angkutan Lebaran mereka akan dicek oleh teman-teman namanya petugas penguji kendaraan bermotor demikian. Dari Terminal Pulau Gebang, Dodi dan Halim melaporkan. Untuk kelancaran jalur darat seperti tol Sumatera, anggota Komisi 6 DPR RI Adistria Suryo Sulistyo mendorong adanya antisipasi terjadinya kemacetan di beberapa titik, seperti di pintu masuk dan keluar tol. Dalam kunjungan kerja Komisi 6 ke Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi 6 DPR RI Adistria mendorong BUMN meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terkait layanan call center. Hal tersebut dalam upaya memperlancar arus mudik Idul Fitri 2022. Kami harapkan tentu khususnya tadi untuk darat, jalan tol, ya ini tol Sumatera, khususnya tadi dari Bakauheni, lanjut ke Lampung, juga nanti ke Sumatera Selatan dan daerah sekitarnya, kita harapkan tidak ada kongesti.
Nah, itu bisa ditingkatkan mungkin manajemen di saat masuk tol dan juga keluar tol. Nah, titik-titik rawan inilah yang harus dijaga betul oleh manajemen Hutama Karya sebagai pengelola tol, juga nantinya di sekitar rest area harus juga diawasi melalui CCTV. Adistria menegaskan aspek keselamatan pemudik menjadi aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ia meminta kesiapan CCTV dalam mengawasi berjalannya arus mudik. Hal tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, ia menekankan potensi penyebaran COVID-19 pada saat mudik. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas pendukung protokol kesehatan di ruang tunggu penumpang pada semua moda transportasi. Dari Sumatera Selatan, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Dari berita seputar mudik kita beralih ke berita soal kesiapan haji di bulan Juni mendatang. DPR RI dan pemerintah telah menyepakati besaran biaya dan kuota pada tahun ini. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, Otoritas Arab Saudi telah membuka keran ibadah haji tahun ini setelah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Untuk itu, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati jumlah kuota dan besaran biayanya. Selengkapnya, mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Pada Februari lalu, Menteri Agama RI mengajukan usulan BPih per jamaah haji sebesar Rp53.368. Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPR RI bersama pemerintah diberikan tenggat waktu membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPih selama 30 hari. Pada pertengahan April ini, Komisi 8 DPR RI bersama Menak RI akhirnya menetapkan sebesar Rp81.077.844,4 per jamaah. Terdiri dari BPih yang dibayar langsung jamaah, biaya protokol kesehatan Rp808.618,8,
dan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp41.053.216,24 Di Gedung Nusantara II DPR RI, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menjelaskan, dengan adanya kenaikan biaya akan diikuti peningkatan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia, seperti makan menjadi 3 kali sehari, peningkatan pelayanan akomodasi di Arab Saudi, Arafah dan Mina, serta pelayanan lain. Komisi 8 DPR RI juga menekankan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan haji tahun ini harus lebih baik dan terus ditingkatkan. Jadi satu jamaah ongkosnya itu Rp81.741.844 yang terdiri dari A. Biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata jamaah sebesar Rp39.886.000. Meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya hidup atau living cost, dan biaya visa. Saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama RI Yakut Khalil mengungkapkan kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji untuk menopang sebagian biaya operasional ibadah haji menjadi solusi dalam menekan biaya yang dibayar langsung jamaah haji. Penetapan BPIH bersama Komisi 8 DPR RI akan disampaikan pada Presiden Joko Widodo. Sedangkan dana yang berasal dari BPIH, dana optimalisasi, dana efisiensi operasional haji, dan sumber lainnya yang sah, sepenuhnya diperuntukkan bagi jemaah haji sejak di tanah air, di dalam perjalanan, dan selama mereka berada di Arab Saudi. Sebelum penetapan BPIH 1443 Hijriah, Panja Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Komisi 8 DPR RI bersama Kemenak RI merinci komponen-komponen BPIH yang bisa diefisienkan agar usulan biaya dari pemerintah bisa turun lagi. Misalnya, komponen protokol kesehatan yang semula masuk dalam usulan Kemenak RI akhirnya dihapuskan pasca pemerintah Arab Saudi menghapuskan keharusan karantina dan swab PCR bagi pelaku perjalanan internasional. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad menjelaskan terkait tiket pesawat jamaah, Kemenak menawarkan biaya sekitar Rp31 juta. Panja memperhitungkan jika pemerintah menggunakan maskapai Garuda Indonesia untuk mengangkut calon jamaah haji asal Indonesia, seharusnya bisa membuat harga tiket lebih murah tanpa mengurangi pelayanan kepada jamaah Indonesia. Supaya tidak charter gitu, sehingga nanti biaya komponen tiket itu lebih murah. Transportasi udara itu lebih murah, kan dia harus ada kebijakan seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak charteran tapi berdasarkan tiketing aja berangkat kemudian pulang, nanti diatur navigasinya bersama perintah Indonesia dan Arab, tentu ini dapat menekan lagi harganya. Baru-baru ini Kemenak RI telah mendapatkan kuota jamaah haji asal Indonesia sebanyak 100.051 jamaah. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menekankan calon jamaah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan pada ibadah haji tahun ini dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, khususnya terkait usia calon jamaah. Kepada calon jamaah haji tahun 2020 yang telah lunas tunda untuk dapat berangkat pada musim haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2020 Masehi setelah tertunda keberangkatan selama 2 tahun musim haji. Adanya persyaratan usia di bawah 65 tahun, telah divaksin COVID-19 lengkap 2 dosis, dan hasil negatif PCR. Rencananya kloter pertama rombongan haji asal Indonesia akan diberangkatkan pada 4 Juni 2022, termasuk 1.901 petugas haji. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan masih soal persiapan haji di tahun ini, kami hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan anggota Komisi 8 DPR RI. Tetap di TVR 17. Jaga kesehatanmu.
kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu, agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ya, kembali di TVR 17, DPR RI meminta pemerintah bersiap untuk memberangkatkan jemaah haji di tahun ini. Setelah 2 tahun tidak mengirimkan jemaah haji, tahun ini pun kuota haji dan batasan usia masih dibatasi. Berikut ini wawancara rekan kami Anggun Oktarini dengan anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti soal kesiapan haji di tahun ini. Ya pemirsa, saat ini saya Anggun sedang berada di depan tepatnya selasar ruang rapat di Komisi 8 dan saya sudah bersama dengan salah satu anggota Dewan yaitu Ibu Endang dari Komisi 8. Ibu, apa kabarnya Ibu? Baik Mbak Anggun. Ya. Ibu Endang izin, kan kita mengetahui bahwa dari Arab Saudi ini ada keluar peraturan terkait dengan jemaah haji yang bisa diberangkatkan dibuka kuotanya sekitar 1 juta dan Indonesia sendiri di angka 70.000. Nah, apakah di sini sudah diterima aturan tersebut oleh Indonesia dan bagaimana Bu menyikapi batasan kuota yang disediakan? Ya, jadi berdasarkan surat dari Arab Saudi itu pengumuman untuk seluruh 1 juta itu untuk seluruh dunia. Kalau kita berhitung dari jumlah itu adalah kurang lebih kuota kita yang normal itu 221.000 ya. Nah dari situ kurang lebih kemarin kita hitung itu sekitar 101.000 jumlah yang bisa kita berangkatkan. Tetapi itu dengan batasan usia di bawah kelahiran 7 Juli 1957. Artinya tidak boleh kelahiran tahunnya di bawah itu nggak boleh. Maksudnya harus di atas itu gitu ya. Nah, di sini tentu saja dari jumlah yang sekian, Komisi 8 harus juga merancang untuk memberikan kuota seluruh Indonesia. Itu kan harus dibagi karena ini menyangkut juga dengan penerbangan. Nah, penerbangan kalau di daerah yang kebetulan adalah banyak usia yang di atas 57 tentunya nanti kuotanya semakin sedikit gitu kan. Dari pembahasan kita Panja BPIH kemarin kita memang sudah nego untuk penerbangan agar supaya karena biaya komponen termahal, biaya haji termahal itu di komponen penerbangan. Nah dari situ kita memang ada persyaratan dari Saudi Arabia itu penerbangan adalah 50-50 ya, 50-50. Tetapi dari 50-50 ini rata-rata yang Saudi Arabia
itu mengambilnya adalah jamaah-jamaah terbesar. Dia tidak mengambil yang di pelosok-pelosok. Nah, ini artinya juga Indonesia karena di tempat yang jauh itu dihandle Indonesia dengan maskapai Garuda, tentu juga ada keterbatasan. Artinya nggak bisa mengirit gitu ya, karena kapasitasnya kan sekitar 300. Tapi kalau yang 777 itu kan lebih dari 400. Nah itu, jadinya kita mau nego itu ada keterbatasan itu. Kalau kita melihat tadi ada ukuran tertentu untuk usia yang bisa diberangkatkan sebagai jemaah umroh di tahun ini. Nah, bagaimana jemaah haji untuk tahun ini, tapi bagaimana Bu dengan nasib para jemaah yang justru di atas dari syarat tersebut? Apakah sudah dipertimbangkan? Ya, kita memang tidak bisa ngapa-ngapain ya, karena itu adalah syarat dari Arab Saudi. Artinya untuk masa pandemi kita mau tidak mau harus mengikuti itu pun dengan syarat harus ada PCR juga gitu kan. Tetapi kalau yang di Arab Saudinya tidak ada. Artinya memang syarat itu ansi dari sana, bukan kita. Kalau kita Indonesia khususnya Komisi 8 Panja BPIH ini maunya adalah 100% berangkat plus gitu ya. Kita malah mau nego, ternyata itu pun sulit kita lakukan karena mereka hanya memberikan slot 1 juta itu untuk seluruh dunia. Ya itu yang kesulitan kita, sehingga ingin memperpendek waktu antrian. Itu pun waiting listnya juga nggak bisa semakin pendek karena ada batasan itu tadi. Apa nantinya akan ada pengembalian Bu untuk yang tidak dianggap tidak layak untuk berangkat sebagai jemaah haji di tahun ini? Ya, ini yang akan kita jadikan pertimbangan ya nanti negosiasinya. Bagaimana bagi mereka yang pulang, kalau yang sudah itu bagi mereka yang tidak akan berangkat kan bisa diambil atau bisa dialihkan gitu ya, bisa dialihkan kepada ahli waris atau kalau belum meninggal ya bisa dialihkan kepada keluarganya. Itu kalau dialihkan kan tidak harus nunggu kursi haji lagi antrian lama ya, itu yang kebijakan lama itu. Bu, satu pertanyaan terakhir, izin, kalau misalnya kita mengetahui bahwa 50-50 ini hanya untuk kuota-kuota besar, dan sedangkan ada kendala di Indonesia ini banyak daerah pelosok yang juga mungkin itu sepertinya tidak bisa menghemat biaya. Apakah nanti akan berpengaruh ke masing-masing jemaah haji untuk yang bisa atau memenuhi syarat keberangkatannya nanti? Kalau kebetulan dari kuota itu hanya bagi mereka yang sudah lunas kemarin. Jadi tahun 2020 sudah mau berangkat nggak jadi, 2021 mau berangkat nggak jadi. Ini secara otomatis ya, mereka yang akan kita berangkatkan. Kecuali dari alokasi mereka yang harusnya berangkat kok kuotanya ternyata sisa lah, baru akan diberikan slot kepada yang memenuhi syarat. Bagi yang sudah lunas, kita Komisi 8 sampai semalam jam 1:30 itu berupaya agar supaya tidak ada penambahan biaya. Komitmen kita dari Komisi 8 seperti itu. Berarti sudah ada penyelesaian ya. Mudah-mudahan nanti di tahun ini segera bisa pemirsa kita merasakan bahwa jemaah haji ini tidak dibebankan kembali untuk biaya perjalanan ke sana. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, tadi kita sudah simak bersama penjelasan dari salah satu anggota Komisi 8. Semoga bisa menjadi pencerahan masyarakat luas. Saya Anggun Oktar ini kembali ke studio. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda, tetap di TVR 17.
Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kita Rini Rizky. Baik, terima kasih Medi. Dan pemirsa TVR Parlemen, kita masuk ke segmen media online. Dan mari kita bahas headline media online pada hari ini. Apa saja yang akan kita bahas. Dan kali ini kita membahas soal DPR RI yang meminta agar pemerintah perhatikan kondisi pemudik anak-anak. Kita bisa lihat di layar kaca. Di sini anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher, meminta pemerintah memperhatikan kondisi pemudik anak-anak dalam perjalanan mudik Idul Fitri tahun 2022 ini. Karena dari 85,5 juta calon pemudik, diantaranya terdapat anak-anak yang perlu mendapat perhatian khusus. Di sini Neti mengatakan karena anak-anak rentan terpapar penyakit atau keletihan, maka Neti meminta agar pemerintah memastikan di setiap terminal, stasiun, bandara maupun rest area yang disinggahi banyak pemudik agar tersedia tempat istirahat dan klinik kesehatan untuk kondisi darurat. Dan sebagai informasi, survei Kementerian Perhubungan RI menyebutkan akan ada sekitar 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan. Untuk itu, Neti meminta para pemudik menyiapkan pembekalan yang memadai untuk kebutuhan anak-anak, khusus pemudik dengan kendaraan roda 2 agar berhati-hati membawa anak-anak. Terkait prokes nih, Neti meminta pemerintah melakukan pengetatan pengawasan pada para pemudik. Pemerintah harus memastikan protokol kesehatan dijalankan secara disiplin oleh para pemudik, khususnya pengawasan di tempat-tempat yang menjadi titik istirahat atau berhenti para pemudik seperti di rest area, tempat makan, fasilitas publik, dan sebagainya. Tentu kita di sini mengucapkan untuk yang sudah mudik, berhati-hati di jalan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita menjaga keluarga, menjaga lingkungan, dan tetap menjaga protokol kesehatan untuk kita semua. Dan berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini yaitu soal anggota DPR RI yang menilai kenaikan harga saat Lebaran akan mengurangi kebahagiaan rakyat. Kita bisa lihat juga di layar kaca. Di sini anggota Komisi 11 DPR RI, Heri Gunawan atau Hergun, mengamati jelang Lebaran kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasaran dan tarif telah mengurangi kebahagiaan rakyat menyambut Idul Fitri tahun ini. Harga sembako, tarif tol, tarif PPN 11%, BBM jenis Pertalite dan juga LPG 3 kg telah naik. Di sini Heri Gunawan menyayangkan Hari Kemenangan justru menurutnya disambut dengan kebijakan yang tidak populis. Untuk itu Hergun menilai dibutuhkan upaya konkret untuk meredam kenaikan harga dan tarif agar tidak semakin membebani rakyat. Di sini Hergun menyebutkan kenaikan harga sembako sudah mencapai 25%. Komoditas yang mengalami kenaikan antara lain minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging, buah-buahan, tepung, terigu, dan juga cabai-cabean. Hergun mengatakan sementara objek yang terkena kebijakan PPN adalah aset kripto, layanan fintech, beli mobil bekas, penyaluran LPG non-subsidi, akomodasi perjalanan keagamaan, tarif paket internet, dan layanan perbankan. Dan ini semua perlu sosialisasi yang lebih masif lagi. Mencermati fenomena ini, Hergun menyerukan agar rencana kenaikan Pertalite dan gas LPG 3 kg ditunda dahulu. Iya, tentunya Hari Kemenangan ini kita harus rayakan bersama-sama walaupun memang agak kita melihat dengan kenaikan banyak sembako, apalagi daging yang mencapai hampir 200.000. Tetapi kita tetap di sini ingin merayakan kemenangan ini bersama-sama. Baik, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai DPR RI meminta pemerintah perhatikan kondisi pemudik anak-anak, juga soal kenaikan harga yang mengurangi kebahagiaan rakyat. Kita kembali ke rekan Medi. Ya, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini.
Jangan lupa kembali kami ingatkan bahwa virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat berkumpul dengan keluarga bagi Anda yang sudah mudik lebaran. Dan bagi Anda yang belum, pastikan juga persiapan mudik Anda direncanakan dengan baik agar selamat sampai kampung halaman. Saya Mendy Nugroho beserta segenap kru TVR Parlemen mengucapkan undur diri. TVR Parlemen, referensi Indonesia.